Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur Bapa untuk cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu, penyediaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa untuk beribadah kepada-Mu. Sebentar kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu. Urapi juga anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Agar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka mengerti sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terjadilah di tempat ini seperti yang Bapa kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Apa kabar hari ini? Ada yang ikut demo? Gak ada ya, anak-anak Tuhan baik ya. Kita bawa semua ke dalam Tuhan ya. Nah, tema kita pada hari ini adalah apa sih tujuan hidup kita menjadi pengikut ajaran Tuhan Yesus Kristus? Untuk apa kita jadi Kristen? Nah, kita buka ayat pengajarannya di dalam Wahyu 21, ayatnya yang ke pertama sampai yang ke-8. Wahyu 21, ayat yang pertama sampai 8. Kita baca bergantian saudara-saudara ya. Saya baca dari 1 sampai 4, saudara baca dari 5 sampai 8 ya. Semua sudah dapat? Amin ya. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru yang turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ataupun ratap tangis, ataupun duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Jadi kalau saya sederhanakan ya, karena panjang banget ya. Tujuan kita menjadi pengikut ajaran Kristus adalah supaya kita menjadi anak-anak Allah yang mewarisi Yerusalem baru. Apa itu Yerusalem baru? Bumi baru yang turun dari surga dari Allah. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa apa yang dituliskan di dalam Wahyu 21 ini adalah kejadian yang akan datang, yang pasti terjadi tetapi belum terjadi. Dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, bahwa kapan langit dan bumi yang pertama ini dimusnahkan, itu rahasia Allah Bapa sendiri, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Jadi kita harus mengerti bahwa kita hanya bisa memahami hal-hal yang dibukakan Tuhan sama kita. Tapi hal-hal yang tidak dibukakan Tuhan sama kita, ya kita nggak akan bisa tahu. Ya, jadi percuma kita cari tanggal kiamat kapan, ya kan? Biarlah itu menjadi rahasia Allah. Karena Tuhan Yesus berkata, itu rahasia Bapa sendiri. Gak usah repot-repot kita mikirin itu ya.
Yang perlu kita pikirkan adalah kemana kita setelah meninggal dunia. Kenapa perlu kita pikirkan itu, saudara? Yang pertama, karena semua kita pasti meninggal dunia. Gak ada yang abadi kan? Nah, yang kedua, tempat berakhirnya semua manusia yang meninggal dunia cuma ada dua. Firdaus, yaitu taman sorga. Hades, yaitu neraka. Dan yang perlu kita ingat adalah pada saat Tuhan Yesus telah melenyapkan bumi yang lama ini dan bumi yang baru yang turun dari sorga, itu akan dihuni atau ditempati atau diwarisi orang-orang yang sudah diterima di Firdaus. Jadi yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana supaya setelah kita meninggal dunia kita diterima di Firdaus. Ya, jangan cari tanggal kapan kiamat, gak usah. Nah, mungkin saudara akan bertanya, lalu untuk apa Tuhan Yesus berulang-ulang mengingatkan tentang lenyapnya langit dan bumi yang lama ini? Nah, tujuannya adalah itu sebagai pemberitahuan, sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus Kristus adalah sang yang menjadikan segala sesuatu dan yang berkuasa melenyapkan segala sesuatu. Sama seperti tujuan ketika Tuhan menyuruh para nabi, para rasul menuliskan segala yang dia firmankan, menuliskan segala peristiwa-peristiwa yang dibuat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita percaya, karena kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan pusing-pusing. Ya banyak sekarang di sosial media ya, tanggal sekian kiamat, memprediksi ini itu ya. Ya tidak masalah kita mendengar itu, tapi jangan fokus ke situ ya. Nah, sekarang mari kita lihat siapa orang-orang yang setelah meninggal dunia masuk ke Firdaus atau ke taman surga. Nah, orang yang akan diterima di Firdaus setelah meninggal dunia yang pertama adalah orang yang dipilih Allah Bapa untuk dijadikan menjadi anak-anak Allah. Belum jadi anak ya, baru mau dijadikan jadi anak Allah, baru dipilih. Nah, orang-orang yang dipilih Allah Bapa untuk dijadikan anak ini akan mengalami kuasa Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi harus dipilih dulu. Nah, siapa yang dipilih Tuhan untuk dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, orang yang tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhan mengaruniakan iman kepada dia. Tuhan yang berkenan mengaruniakan iman kepada dia. Yang kedua, orang yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Baik itu Tuhan menolong dia karena belas kasihan, baik itu Tuhan menolong dia karena orang itu datang minta tolong sama Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara hari ini ya, siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun suku Anda, kalau saudara lagi berbeban berat, lagi dalam masalah berat, sakit, penyakit, sedang putus asa, enggak ada tujuan hidup, buka hatimu untuk Tuhan. Tuhan berkaul karib dengan orang-orang yang patah hati. Dan hanya ada satu Tuhan yang bisa melepaskan engkau dari segala penderitaanmu, karena dia Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Yuk belajar buka hati untuk Tuhan ya. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar-benar hidup, Tuhan yang benar-benar nyata, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia akan menemukan Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, jadi yang pertama kita dipilih dulu. Yang kedua, setelah kita mengalami kuasa Tuhan yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan dipersatukan di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus dipersatukan
di dalam diri kita. Nah, ayatnya ada di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan untuk saudara ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi supaya Roh Kudus dipersatukan di dalam diri kita, setelah kita dipilih, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pentingnya kita harus baca Alkitab. Setelah kita baca Alkitab ya, entah kita salah mengerti, entah kita benar mengerti apa yang dituliskan di dalam Alkitab, ketika kita punya kesungguhan hati untuk melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Ketika hati kita sungguh-sungguh benar-benar ingin menjadi pelaku firman, ingin menuruti melakukan perintah Tuhan Yesus, itu yang Tuhan lihat. Kesungguhan hatimu itu akan membuat Tuhan Allah Bapa menganugerahkan kepada kita Roh Kudus yang dipersatukan di dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan tidak cukup hanya percaya, tapi harus kita memberi hati kita untuk mau menjadi pelaku firman, untuk kita hidup melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, setelah kita dikaruniakan Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan merdeka. Kemerdekaan yang pertama, kita terbebas dari kuasa iblis. Karena apa? Kuasa Allah lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Jadi ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Roh Kudus yang sudah dipersatukan di dalam diri kita akan mengajarkan kita, mengingatkan kita segala yang diajarkan Tuhan Yesus sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita berbuat kesalahan, maka Roh Kudus akan mengingatkan ajaran Tuhan yang benar supaya kita menyadari kesalahan kita. Maka ketika diingatkan apa yang benar, kita menyadari kesalahan kita, kita harus minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan ya, jangan ulangi lagi. Ketika kita dalam keadaan yang susah, ketika kita dalam keadaan yang buat kita putus asa, Roh Kudus sangat akan mengingatkan janji Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan penyertaan Tuhan di dalam hati kita, sehingga apa? Kita nggak berfokus pada masalah yang ada, tapi kita tetap berharap sama Tuhan, sehingga kita bisa bersuka cita dalam badai. Amin. Nah, Roh Kudus juga akan selalu menjadi benteng pertahanan kita, perisai kita. Ada banyak hal-hal yang nggak kita ketahui ya. Kita kan manusia terbatas. Ada banyak roh-roh jahat, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Roh Kudus akan menjadi benteng perisai kita untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita merdeka dari iblis, kita merdeka dari hal-hal jahat di sekitar kita. Nah, ketika Roh Kudus sudah mengingatkan kepada kita perintah Tuhan Yesus kita lakukan, maka ketika kita melakukan perintah Tuhan Yesus, itu akan mematikan hawa nafsu kedagingan kita. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus selalu bertentangan dengan hawa nafsu jahat kedagingan. Jadi ketika kita melakukan perintah Tuhan, hawa nafsu kedagingan kita mati. Nah, kalau kita taat, setia terus taat melakukan perintah Tuhan, maka akan terjadi pemurnian hawa nafsu jahat kedagingan kita. Inilah yang dikatakan baptisan secara roh. Kita dimurnikan di dalam roh. Ya, jadi belajar taat sama Tuhan. Kemudian, kalau kita taat, terus kita taat pada Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam kita. Tapi kalau kita memberontak sama Roh Kudus, nggak mau taat, terus kita berontak, itulah yang dikatakan kita menghujat Roh Kudus. Dan kalau kita sudah menghujat Roh Kudus, Allah Bapa akan mengambil kuasa itu dari diri kita. Jadi harus taat terus sama Roh Kudus apapun yang terjadi. Makanya dikatakan dia sebagai penolong. Nah, pada saat kita meninggal dunia atau mati ya, dalam keadaan ada Roh Kudus di dalam roh kita,
maka roh kita akan diterima di Firdaus. Karena Roh Kudus dan roh kita akan sama-sama bersaksi bahwa saat kita hidup di dunia, kita sudah percaya dan taat pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus 1 dikatakan Roh Kudus adalah jaminan materai sampai kita mendapatkan seluruh janji-janji Allah. Yaitu karya penebusan, kita dilepaskan dari maut atau kematian. Maut kita ada 3. Yang pertama, maut atau mati rohani. Yang kedua, masuk dalam neraka. Yang ketiga, dibinasakan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita dikaruniakan Roh Kudus sehingga kita menjadi manusia yang hidup di hadapan Allah Bapa. Ketika kita taat sampai mati menaati perintah Tuhan Yesus, kita masuk Firdaus, kita tidak mengalami kematian yang kedua. Setelah kita masuk ke Firdaus, pada saat bumi yang pertama dimusnahkan, kita akan hidup abadi di Yerusalem baru. Jadi kita ditebus dari seluruh kematian itu. Itulah janji Allah. Itu gunanya kita harus tahu kemana kita pergi setelah meninggal dunia. Nah, sekarang mari kita lihat siapa sih orang-orang yang setelah meninggal dunia dicampakkan ke neraka. Nah, kita bukan menghakimi siapapun, tapi supaya kita belajar, supaya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan ya. Nah, yang pertama, orang yang pada saat meninggal dunia dicampakkan ke neraka itu karena saat meninggal dunia dia tidak memiliki Roh Kudus di dalam rohnya. Mengapa pada saat dia meninggal dunia tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya? Yang pertama, karena sampai dia meninggal dunia dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan, yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak pernah hidup di dalam Tuhan karena dia tidak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, contohnya siapa? Ke-10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. 10-10-nya kan udah sembuh. Ketika mereka sembuhkan, percaya enggak bahwa Yesus adalah Tuhan? Percaya. Tapi hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada yang satu itu, imanmu telah menyelamatkanmu. Yang 9 tadi kemana? Setelah sembuh, pergi aja. Enggak pernah kembali sama Tuhan. Mereka tidak pernah mau tahu ajaran Tuhan. Mereka tidak mengetahui ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ketika orang tidak pernah melakukan ajaran Tuhan Yesus, maka tidak ada pembaharuan. Jiwanya tidak diselamatkan. Hanya sekedar menikmati kesembuhan tubuh jasmani. Tidak mengalami kesembuhan rohani. Ya. Yang kedua, orang yang pada saat meninggal dunia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kenapa tidak percaya? Biasanya ini orang yang tidak mau pikul salib, enggak mau sakit, enggak mau menderita. Jadi sekalipun dia sudah mengalami kuasa Tuhan sehingga dia menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika ada penganiayaan, dia akan berusaha untuk lari dari masalah itu supaya tidak mengalami kesakitan. Dia bukan berusaha bagaimana supaya dia melewati masalah, tetapi dia akan selalu lari dari masalah. Di dunia ini ada yang tidak ada masalah? Di dunia ini penuh masalah. Dan masalah itu perlu, penyesatan itu perlu. Karena apa? Dari situlah iman kita bertumbuh. Tetapi seringkali orang-orang begitu ada masalah, cari pelampiasan. Begitu ada masalah, halalkan segala cara untuk lari dari masalah itu. Sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Jadi kalau keadaannya baik-baik saja, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu datang masalah, dia cari pelampiasan. Dosa pun jadi, kata-kata iblis pun jadi. Jadi kadang dia melakukan perintah Tuhan, kadang-kadang dia bisa melakukan dosa. Kadang-kadang
kadang-kadang dia jadi anak setan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Orang yang mendua hati tidak akan bisa tenang. Dan orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya? Yang keempat, anak-anak pemberontak. Siapa ini anak pemberontak? Orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, orang yang sudah dikaruniakan Roh Kudus di dalam dirinya, tetapi tidak bisa menyangkal diri. Dia tidak bisa mematikan hawa nafsu kedagingannya. Bukan tidak bisa. Dia tidak mau mematikan hawa nafsu kedagingannya. Karena untuk menolak keinginan jahat dari dalam diri kita, itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Karena tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi menolak hawa nafsu jahat kedagingan kita itu soal mau atau tidak. Ketika kita punya keinginan yang keras, kita benar-benar mau untuk tidak lagi mengikuti hawa nafsu jahat kedagingan kita, Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kekuatan. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah mau meninggalkan hal-hal jahat dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menolong kita? Itu ibarat memindahkan lalat dari sampah. Mau berapa kali pun dipindahkan, tetap saja dia kembali ke sampah. Nggak enak memang saudara, enak. Tapi ketika kita punya keinginan yang kuat, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih kekuatan. Banyak orang-orang yang bisa meninggalkan hawa nafsu kedagingannya kan? Banyak. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Dan yang paling rawan, yang susah kita tolak ada 3. Uang, jabatan, perselingkuhan. Nah, susah kali meninggalkan itu. Ketika udah terjebak, payah ninggalin. Makanya sering orang jatuh ketika di atas. Ketika hidupnya diberkati banyak uang, ya kan, gak cukup. Ketika orang udah dikasih jabatan, pengen lagi jabatan yang lebih tinggi. Ketika udah punya harta, punya jabatan, banyak kumbang-kumbang, banyak kunang-kunang yang hinggap. Jadi seringkali orang jatuh ketika diberkati. Makanya itu pentingnya kita harus mematikan, menolak hawa nafsu kedagingan kita. Dan orang yang paling malang di dalam dunia ini bukan orang miskin, bukan orang cacat, bukan orang yatim piatu, bukan orang yang tidak punya apa-apa. Yang paling malang di dalam dunia ini adalah orang yang sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, tetapi kemudian kehilangan Roh Kudus karena tidak bisa mematikan hawa nafsu kedagingan. Sehingga sekalipun dia sudah dipersatukan dengan Roh Kudus, karena dia tidak mau mematikan hawa nafsu kedagingannya itu, ketika dia meninggal dunia, dia dicampakkan juga ke neraka. Ngeri kan? Itu sebabnya saudara-saudara terkasih, kita perlu belajar firman Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman, jangan hanya pendengar. Jangan bosan-bosan baca Alkitab, karena itulah penuntun kita kepada Tuhan. Memang gak mudah untuk taat melakukan firman Tuhan, gak mudah saudara-saudara. Kenapa tidak mudah? Kita masih hidup di dalam dunia yang ada di bawah kuasa iblis. Ya, kita masih ada di dalam daging. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan selalu baik-baik saja. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar kita pasti berbuat baik sama kita kan? Segala macam keadaan bisa kita alami. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Supaya bagaimanapun keadaannya, kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Supaya ketika kita selalu taat melakukan firman Tuhan, Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Jadi sehingga Tuhan
ketika Tuhan bilang masa berlakumu di dunia sudah habis, ayo pulang, kita pulang ke rumah Tuhan. Jangan sampai kita dicampakkan ke neraka. Dan saya setelah saya belajar firman Tuhan ya, saya mengakui sulit untuk taat melakukan firman Tuhan. Tapi saya mempunyai satu tips ya, bagaimana saya untuk selalu setia melakukan firman Tuhan. Nah, tipsnya ini agak-agak aneh, agak serem, tapi ampuh saya rasa. Yang saya lakukan adalah setiap hari saya selalu berpikir bahwa hari ini mungkin adalah hari terakhir saya hidup di dunia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, entah orang maki-maki saya, entah orang berkata-kata yang menyakitkan hati saya, orang berbuat jahat sama saya nggak mau ambil pusing itu lagi. Saya nggak mau tahu apapun itu lagi. Karena apa? Kalau hari ini aku mati, hatiku penuh dengan sampah-sampah, yang rugi siapa? Aku. Jadi ngapain kupikirin itu? Jadi ketika saya mendapatkan hal-hal yang tidak baik ya, kalau bisa saya hindari, saya hindari. Kalau nggak bisa saya hindari, saya alihkan pikiran saya kemana saja. Kalau nggak, saya nyanyi-nyanyi dalam hati. Supaya hal-hal yang negatif itu, hal-hal yang buruk itu nggak perlu saya pikirkan. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang saya diancam lah, ada hal-hal yang menakutkan lah ya kan, itu juga yang saya pikirkan. Seandainya hari ini adalah hari terakhir saya hidup, saya akan melakukan hal yang benar. Dan seperti hari ini ya, kita takut tadi ada demon-demon ya kan. Sebagai manusia kita pasti takut lah. Tetapi kalau hari ini hari terakhir saya hidup di dunia, Tuhan kasih kesempatan saya untuk memberitakan firman Tuhan, ya saya lakukan. Kalau kata Tuhan kau rugi, tidur pun kita bisa rugi kan. Kalau kata Tuhan hari ini kau mati, tidur pun bisa mati. Sekarang saya coba tanya sama saudara. Seandainya ya, saya nggak mengharapkan Anda mati sekarang ya. Seandainya hari ini hari terakhir Anda hidup di dunia ini, kalau ada yang menyakiti saudara, saudara akan memilih mengampuni atau membalaskan kejahatannya? Mengampuni ya. Kalau hari ini ada saudara tahu bahwa saudara akan mati, kalaupun pasanganmu lagi selingkuh, saudara akan masih memikirkan untuk cari selingkuhan atau cari pengganti? Gak ada kan? Apa guna, besok kita udah mati, ngapain lagi tuh selingkuhan, nyemak-nyemakin aja. Kalau hari ini hari terakhir kita hidup di dunia ini, masih kepikiran kita rebutan harta warisan, bacok-bacokan sama saudara sendiri? Enggak. Jadi ketika kita bangun setiap hari, kita bersyukur. Tapi ingatlah, mungkin ini bukan hayalan, bukan halusinasi. Ini bisa terjadi. Mungkin hari ini hari terakhir kita hidup di dunia ini. Jadi lakukanlah apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan setiap hari. Kedengarannya aneh, rasanya seram, tapi ini bukan lelucon. Ini benar-benar bisa terjadi. Kita bisa mati kapan saja. Jadi yang Tuhan minta dari kita semua adalah percaya hanya pada Tuhan Yesus Kristus setiap saat dan dalam keadaan apapun. Kita taat melakukan perintah Tuhan Yesus setiap saat dalam keadaan apapun. Cuma itu yang Tuhan minta. Tuhan gak minta hartamu, Tuhan gak minta kecantikanmu, Tuhan gak minta keahlianmu. Yang Tuhan minta percaya dan taat. Amin. Nah, semoga Tuhan menolong kita tetap taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sampai akhir hidup kita. Dan semoga kita semua panjang umur ya, jadi pelaku firman, jadi teladan yang membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan ya. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa percaya kepadamu, untuk senantiasa taat melakukan firman-Mu.
supaya kami memberikan hati kami, hidup kami hanya untuk Engkau. Engkau yang kami tuju dalam kehidupan ini, Engkau yang kami inginkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau curahkan hikmat-Mu dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau berikan kami kuat kuasa-Mu untuk bisa tetap taat menjadi pelaku-pelaku firman, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan kami, saat kami Engkau panggil kembali, kami berada di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu dapat kami tanam dalam hati kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mempersembahkan apa yang kami bawa sebagai tanda kasih dan syukur kami. Pakailah persembahan ini untuk kerajaan-Mu dan perluas kerajaan-Mu. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, sehingga ia tetap menjadi alat yang dipakai untuk kemuliaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. Sampai mengumpulkan persembahan, kita menaikkan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia. Kita katakan ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Sambil bangkit diri kita akan berdoa. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Juga kita katakan lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, kita katakan saya, oh giranglah, oh
kasih buat Ibu Bursihan ya, buat firman-Nya yang luar biasa. Kita diingatkan biar tetap menjaga kekudusan dan tetap belajar taat dengan dengaran dengan Roh Kudus ya. Memang wanita diuji pada saat resesi ya. Kalau pria diuji pada saat banyak duitnya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa di surga. Pulang dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih yang begitu indah dari Kristus Yesus, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan, dan anugerah yang begitu indah Roh Kudus yang melampaui segala akal kuasa yang berserta kita, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima Pujiku hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.